Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman ini keadaan rumahku yang berantakan. Nah, nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya setiap harinya aku beberes rumah. Dan ini keadaan anak aku juga masih pada tidur karena ini masih pagi ya teman-teman. Nah, ini keadaan di kamar aku masih berantakan. Nah, ini langsung ke dapur. Nah, ini keadaan dapur aku juga berantakan banget. Jadi tadi aku habis masak subuh dan ini aku belum cuci piring. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Apakah hari ini udah beberes rumah? Yuk, beberes rumahnya aku temenin supaya teman-teman sekalian lebih semangat lagi dalam beberes rumah. Nah, sebenarnya ini aku tadi beberes rumahnya diawali dari jam 4.30 ya teman-teman, cuman enggak aku record. Jadi aku nge-recordnya udah agak siangan aja, ini sekitar pukul jam setengah 6 ya teman-teman, jam setengah 6 pagi. Jadi itu biasanya aku kalau jam 4.30 itu sebelum melakukan ibadah sholat subuh aku masak-masak dulu ya teman-teman di dapur. Biasa tuh kalau suami mau berangkat kerja dia selalu minta dibawain bekal untuk dia berangkat kerja. Nah, biasanya tuh kalau suami udah berangkat kerja, aktivitas yang aku lakuin ya seperti ini ya teman-teman. Beberes rumah, ya nyapu, ngepel, nyuci baju ya dan lain-lainnya teman-teman, seperti kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Jadi kadang walaupun kita udah bangun subuh kayak jam 4.30 itu kan masih subuh ya teman-teman. Kadang karena terlalu banyak pekerjaan rumah, beberes rumahnya itu juga agak siangan juga selesainya, sekitar jam 7 atau jam 8-an pagi, karena emang pekerjaan ibu rumah tangga itu lumayan banyak ya teman-teman, lumayan menumpuk. Jadi diusahakan itu kalau bisa bangun subuh sehingga pekerjaan itu lebih cepat selesai, karena kalau bangun udah agak siang pasti anak-anak semuanya pada bangun, otomatis pekerjaan kita itu agak lebih lama karena sambil digangguin anak ya teman-teman kadang-kadang. Nah, di video kali ini aku lagi ngelipetin baju ya teman-teman. Seperti biasa tuh aku kalau ngelipetin baju selalu gunain alat ini. Jadi tuh alat mainan tablet anak aku yang udah gak kepake, ini aku manfaatin untuk ngelipet baju, gunanya supaya ukuran bajunya itu sama panjang dan lebarnya ya teman-teman, dan ini benar-benar sangat membantu. Nah, ini aku ngelipetin bajunya, aku cepetin aja teman-teman karena ngelipetin baju itu lumayan membosankan ya teman-teman kalau diikutin dari awal sampai akhir. Nah, ini aku udah selesai ngelipetinnya, ini aku mau susunin aja langsung ke lemari pakaian. Nah, ini aku lanjut ke bagian kamar ya teman-teman. Ini aku di kamar mau ganti spray. Kebetulan ini spraynya juga udah hampir 2 minggu belum aku ganti. Nah, ini aku mau ganti dulu ya teman-teman. Nah, ini aku akan tunjukin ke teman-teman sekalian gimana sih caranya aku ganti spray di kasur ataupun ranjang tingkat aku. Jadi ini lumayan ribet juga ya teman-teman dalam mengganti spraynya, karena seperti yang teman-teman lihat ini ranjang tempat tidur aku lumayan besar ya teman-teman, dan ini lumayan berat. Nah, ini aku seperti biasa kalau aku pasang spray itu, spraynya itu aku selalu jepit dengan peniti ya teman-teman, peniti yang besar. Jadi ini aku manfaatin untuk menjepit spraynya supaya spraynya itu enggak lari-lari, karena aku tuh punya anak balita ya teman-teman, suka banget naik di atas kasur. Jadi kalau nggak diikat sama peniti itu spraynya tuh gampang lari-lari. Ya lumayan ribet juga sih dalam pemasangannya, cuman ini lebih efektif. Jadi spraynya itu nggak bolak-balik dibenerin ya teman-teman, jadi sekedar untuk kebut-kebut aja itu udah rapi lagi, dikebut-kebut dengan menggunakan sapu. Ketimbang nggak dicepit itu pasti lebih ribet lagi dalam membereskannya lagi. Nah, ini seperti biasa aku masang spraynya seperti ini ya teman-teman, aku doublein sama selimut karena kebetulan cover dari matras spring bed aku ini udah tipis ya teman-teman, jadi kayak kalau langsung di double atau ditimpa sama spray itu kayak kasar, untuk ditidurin itu kurang nyaman ya teman-teman. Ini makanya selalu aku doublein dengan
selimut supaya lebih empuk aja gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang pengen tahu ini ukuran kasurnya berapa, nah ini aku mau kasih tahu ya teman-teman. Ini untuk kasur di bagian bawah ini ukurannya 200 kali 180, dan di atas itu untuk ranjang tidur anakku yang di atas itu 200 kali 160. Jadi kemarin suami ada niatan buat tempat tidur ranjang seperti ini ya teman-teman, supaya anak itu bisa tidur di atas, dan semoga suatu saat nanti punya rumah sendiri, punya kamar sendiri untuk anak, ini bisa digunakan sama anak-anak. Jadi ini bakalan awet ya teman-teman, karena ini ranjang tempat tidurnya semalam aku nempah, dan ini bahannya terbuat dari besi, dan insya Allah ini bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah ini aku lanjut setelah beberes di bagian kasur, merapikan kasur. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk lap-lap di bagian atas kulkas. Ini ada debu-debu yang nempel di kulkasnya, ini harus dilap-lap ya teman-teman, lap-lap tipis aja. Jadi kalau nggak rajin dilap-lap maksud aku, jadi kalau nggak rajin dilap-lap itu takutnya lebih menumpuk lagi ya teman-teman debu-debunya. Dan ini aku udah selesai beberes di atas kulkas, lap-lap di kulkas sama di atas meja hijau yang ada di kamar. Ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Nah ini aku cuci piringnya, aku cepetin aja ya teman-teman supaya lebih cepat lagi videonya. Nah ini aku biasa kalau udah selesai nyuci piring tuh aku biasanya lap-lap di atas meja seperti ini, karena aku kan kalau nyuci piring airnya langsung tumpah di bagian bawah meja ya teman-teman, maksudnya di permukaan meja itu kalau nggak langsung dilap-lap takutnya semakin menumpuk air yang bisa menyebabkan kayak jamur ya teman-teman. Ini harus rajin dilap-lap seperti ini. Nah ini sebenarnya meja di bagian wastafelnya ini nggak seperti ini. Ini semalam aku pasangin wallpaper vinyl yang biasa untuk lantai, tapi ini aku gunain untuk memasang di bagian meja wastafelnya supaya lebih cantik aja, lebih estetik. Ini link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini wallpapernya lumayan tebal, jadi cocok banget untuk dipasang di meja wastafel ya teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk beberes di bagian meja dapur. Ini lebih tepatnya di kolong dapur. Nah biasanya tuh aku kalau di kolong dapur aku biasa gunain untuk nyimpen seperti galon, peralatan masak aku, ada kompor gas, ada tabung gas juga, ada tempat sampah. Nah ini setiap harinya aku beresin ya teman-teman supaya bersih dan enggak ada air yang bersarang di situ. Itu bisa membuat kolong dapurnya itu menjadi lembab kalau enggak rajin dipel-pel seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai beberes di bawah kolong meja wastafelnya. Ini aku lanjut pel-pel di bagian keramik yang di depan kamar mandi ya teman-teman, seperti ini. Nah aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, ini dapur aku ukurannya 1,5 kali 1,5 meter ya teman-teman. Ini mungil banget, jadi hanya cukup satu orang kalau ke dapur. Jadi aku tuh kalau masak nggak pernah dibantuin suami ya, karena dapurnya itu sangat mungil ya teman-teman. Jadi resikonya kalau dapur mungil itu kita nggak pernah bisa dibantuin orang ya teman-teman, karena benar-benar sempit. Jadinya tuh ya udahlah ya, kalau masak aja sendiri. Nah ini aku lanjutin teman-teman di bagian kamar sama ruang tamu. Ini aku nyapu-nyapu dulu, dan selesai nyapu seperti biasa nggak lupa dipel, karena nggak afdol banget kalau udah nyapu satu ruangan itu nggak lanjut dipel. Ini kebetulan lantai kamar aku ini lumayan basah, jadi anak-anak tadi habis mandi. Biasa tuh kalau habis mandi pasti airnya itu lari-lari ke kamar, yang menyebabkan lantai kamar itu jadi basah ya teman-teman. Ini harus dilap atau dipel supaya nanti anak enggak kepleset. Dan alhamdulillah pekerjaan aku di pagi ini udah selesai teman-teman. Nah ini aku mau tunjukin ke teman-teman sekalian keadaan rumah aku yang udah bersih. Nah ini kalau keadaan rumah aku yang udah bersih seperti ini ya teman-teman, ya walaupun bersihnya cuma sebentar, karena kalau anak udah bangun pasti nanti berantakan lagi. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, minimal kita bisa menikmati rumah yang bersih di pagi hari, itu udah bersyukur banget. Nah ini keadaan dapur aku yang udah bersih, yang tadi aku beresin. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Semoga video aku ada yang diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.